Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi hukum terkait Al-Quran, terutama hukum tentang membaca Al-Quran dan tentang memegang mushaf Al-Quran. Kenapa ini saya bahas? Karena ini akan menjadi rutinitas kita yang bersinggungan dengan Al-Quran sebagaimana kita sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana hukum terkait membaca dan terkait dengan mushaf Al-Quran tersebut? Mari kita bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Nah, oke. Yang pertama kita akan membahas tentang kaidah umum ya. Para ulama sepakat bahwasanya wajib menghormati dan mengagungkan Al-Quran atau penggalan tulisan Al-Quran. Demikian juga haram hukumnya segala bentuk penghinaan, termasuk bertujuan menghina atau meremehkan atau merendahkan atau melecehkan, bahkan bisa menjadi kufur pelakunya. Nah, ini ya yang harus diingat, bahwasanya jika ada sesuatu yang di dalamnya ada penggalan ayat-ayat Al-Quran, maka kita wajib untuk menghormati dan mengagungkannya. Demikian juga kita juga dilarang untuk meremehkan atau melecehkan ya, atau menghinakan sesuatu yang dalamnya ada Al-Quran, karena ini pasti akan berkait dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu ketika kita menemukan kertas dalam bungkus nasi atau kacang atau makanan, atau kita menemukan dalam bungkus dalam undangan pernikahan yang ada ayat Al-Qurannya. Maka bagaimana kita memperlakukan jika ada hal tersebut seperti itu? Apakah kita buang di tempat sampah atau kita menyelamatkannya dan tetap menghormatinya? Nah, demikian juga yang menjadi catatan di sini adalah bahwasanya meremehkan, ya, merendahkan atau juga menghormati itu setiap daerah berbeda-beda. Tapi ulama itu yang menjadi kesepakatan menghormati itu wajib. Terserah bagaimana penghormatannya. Kemudian jika ada unsur menghina dalam hati, menghina, melecehkan, kemudian merendahkan Al-Quran, padahal dia memperlakukannya tidak merendahkan, tapi dia niat merendahkan, maka itu hukumnya haram. Akan bisa menjadi atau menyebabkan seorang muslim tersebut kufur. Kemudian selanjutnya, hukum terkait bacaan Al-Quran. Ini yang akan saya bahas ya. Nah, interaksi dengan Al-Quran sangat beragam, seperti membaca, berzikir, mengajar, menulis, dan lain sebagainya. Berikut perincian hukumnya. Ini adik-adik yang perlu difahami ya, bahwasanya yang namanya membaca, berzikir, mengajar itu caranya sama. Ya, caranya sama. Sama gimana maksudnya? Maksudnya itu ini tanpa memegang ya, tanpa memegang mushaf. Ini saya pegang mushaf, ini contohnya ini mushaf. Tanpa memegang mushaf ini sama-sama melafadzkan kan gitu kan. Keluar bunyi huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu dari mulut kita, yang itu dapat terdengar melalui pita suara yang bergetar dalam tenggorokan kita. Nah, inilah yang menjadi polemik. Orang-orang itu susah membedakan antara membaca, berzikir, kemudian berdoa. Karena apa? Semuanya sama-sama seperti saya ngomong ini. Nah, gitu. Nah, di sini
bahwasanya berinteraksi kita terhadap Al-Quran itu bermacam-macam. Makanya ini tergantung hatinya, tergantung niatnya, itu ya. Kalau saya ngomong melafalkan Al-Quran misalkan Bismillahirrahmanirrahim, nah ini, apakah saya membaca, atau saya berzikir, atau saya istilahnya berdoa, atau bagaimana? Nah itu kan tergantung hatinya kan. Nah, makanya yang berkaitan itu, saling berkaitan itu banyak. Nah, ini harus bisa membedakan. Yang pertama, membaca tanpa pegang mushaf. Al-Quran bagi muslim yang berhadas besar seperti haid, nifas, dan junub, hukumnya haram. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, perempuan yang haid dan orang junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini berbunyi, la taqra'ul haid wal junub syai'an minal Quran. Berdasarkan mazhab Syafi'i. Itu ya, berdasarkan mazhab Syafi'i. Dan mungkin saya akan menjelaskan di mazhab lain, ya, dari mazhab lain, tapi itu hanya sedikit. Nah, di sini saya berdasarnya adalah mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia. Dan Indonesia itu mayoritas bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Oke. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, nah, kemudian keadaan kita itu junub atau haid, atau kita itu nifas, hukumnya haram. Itu ya, hukumnya haram. Nah, ini tanpa megang mushaf. Ini saya tidak megang mushaf. Ini kan mushaf ya, contohnya ya. Jadi tidak megang mushaf. Di sini saya menjelaskannya tanpa megang mushaf, karena kalau megang mushaf pasti nggak boleh sudah. Nah, itu otomatis nggak boleh. Kemudian siapa yang berstatus haram tersebut? Tadi kan istilahnya dia keadaannya haid, nifas, kemudian junub ya. Yaitu orang yang mukallaf. Mukallaf itu sudah balik. Lafaz yang dibaca dinamakan Al-Quran. Nah, baik itu Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ayat Al-Quran. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga ayat Al-Quran. Bacaan tersebut sunnah. Nah, bacaan tersebut sunnah dalam artian kita baca itu kan sunnah kan. Kita baca Al-Quran itu sunnah. Baca Quran wajib itu ya ketika dalam sholat atau kita bernadar, itu wajib. Kemudian bacaan tersebut minimal terdengar telinga sendiri. Nah, jadi kalau kalian bacanya itu cuman diam, baca dalam hati ya, gitu. Kalian lihat ayat di dinding misalkan, kemudian kalian baca, tapi kalian tidak umi-umi, ya, mulutnya tidak melafatkan yang terdengar telinga sendiri, itu tidak dinamakan membaca, alias boleh kalian seperti itu ketika dalam keadaan haid, nifas, ataupun junub. Dan niat atau tujuannya hanya membaca saja, atau dengan niat lain seperti berzikir, tabarok, dan lainnya yang disertai niat membaca. Jadi intinya jangan disertai niat membaca, intinya berzikir. Kemudian selanjutnya, membaca tanpa pegang mushaf ya. Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil hukumnya boleh. Nah, kalau kalian berhadas kecil, ya, hadas kecil itu kan istilahnya yang dia tidak boleh sholat, ya, yang istilahnya dia harus wudhu. Nah, orang yang berhadas kecil itu orang yang harus wudhu kalau mau menunaikan sholat. Nah, itu apa saja, seperti buang air besar, ya, kemudian buang air kecil dalam keadaan hadas, ya, hadas kecil. Kemudian keluar angin, nah, yang batalkan wudhu itu keluar angin. Kemudian apalagi, kalian berpegangan ya, bangun tidur, nah, bangun tidur kalian dalam keadaan suci, berhadas kecil. Kemudian kalian tadi bersentuhan dengan non mahram, nah, dengan selain mahram, itu menjadikan kalian berhadas kecil. Maka orang yang seperti ini tanpa memegang mushaf Al-Quran itu hukumnya boleh membaca. Nah, kalian boleh baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu boleh. Itu ya. Kemudian yang ketiga, membaca dalam hati atau bibir hanya sekedar bergerak tanpa terdengar huruf Al-Quran, minimal oleh telinga sendiri, tidak dinamakan membaca. Jadi di sini istilahnya ya adik-adik ya, yang anjuran dari Nabi ya untuk kita selalu bertilawah Al-Quran, untuk selalu membaca Al-Quran itu adalah kita itu membacanya dengan terdengar telinga sendiri. Dalam artian begini, pahalanya paling banyak itu gitu loh ya. Nah, membaca terdengar telinga sendiri, tereja dengan baik, terlafadzkan dengan benar. Nah, itulah yang pahalanya paling banyak, paling besar. Pahalanya itu paling besar. Adapun membaca dalam hati itu bukan membaca, gitu ya. Membaca dalam hati, kamu lagi ngapain? Baca Quran. Baca Quran gimana? Diem dalam hati, gitu. Cuma mandang Al-Quran, gitu. Diem tok. Itu bukan membaca namanya, tapi apa? Baca dalam hati. Maksudnya apa? Di situ dia tidak apa-apa walaupun tidak suci dirinya. Baca seperti dalam hati itu tidak apa-apa. Yang keempat, membaca Al-Quran yaitu tanpa pegang mushaf dengan niat berzikir, bertabaruk atau mutlak bagi yang berhadas besar hukumnya boleh. Nah, jadi misalkan kalian katakan haid, oke. Kemudian kalian mau makan, kemudian kalian berdoa sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat Al-Quran kan. Nah, itu boleh. Kalian niatnya apa? Berdoa. Padahal terdengar telinga sendiri tadi kan. Kalian mukallaf, terdengar telinga sendiri, bacaannya sunnah, gitu kan. Dan itu dari Al-Quran. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Niatnya berdoa atau berzikir. Kemudian selanjutnya, seperti mengajar TPA dengan dieja. Nah, satu mengajar TPA. Nah, ini ada sedikit keringanan bagi kita bermadzhab Syafi'i. Nah, mengajar TPA itu kan tidak bisa. Oh, gurunya haid, lagi libur, lagi haid gitu. Tidak bisa. Nah, karena setiap hari masuk, gitulah. Intinya jangan banyak liburnya. Nanti nggak seminggu libur, terus oh gurunya sudah suci, terus masuk lagi gitu. Tidak bisa ya. Nah, ngajar TPA, jadi sekalian ngajar TPA itu boleh. Nah, kan misalkan contohnya Iqra ya, di buku Iqra itu kan ada penggalan-penggalan Al-Quran juga itu. Ya, Iqra 6 itu kan ada penggalan-penggalan Al-Quran. Nah, itu caranya gimana bagi pengajar TPA? Dengan dieja. Jangan baca misalkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dieja. Bismillah. Ayo terukan. Misalkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diterukan. Nah, gitu misalkan. Terus contoh yang lain, zalikal kitabu. Nah, coba zalikal kitabu. Nah, gitu kan anak-anaknya. Nah, itu contohnya dieja seperti itu. Boleh. Nah, kalau kita pakai seperti ini dalam madzhab Syafi'i boleh dieja seperti itu. Nah, dengan niat apa tadi? Berzikir ya. Kemudian selanjutnya, contoh yang lain, mengutip ayat dalam ceramah. Kalian misalkan memberikan nasihat kepada kalian guru misalkan memberikan nasihat kepada atau mengajarkan sebuah misalkan sebuah akhlak atau istilahnya hukum atau istilahnya yang lain ya kepada anak-anak kalian di kelas. Nah, gitu. Terus kalian mengutip ayat, itu boleh. Niatnya apa tadi? Berzikir ya. Dengan niat apa berzikir, jangan membaca. Selanjutnya, seperti seorang penghafal Al-Quran untuk menjaga hafalan. Nah, ini yang pakai Imam Malik yang ini. Nah, yang pakai Imam Malik itu yang istilahnya mazhab Maliki, itu penghafal Al-Quran untuk menjaga hafalan. Nah, syaratnya tidak boleh megang loh ya. Tidak boleh megang mushaf. Gimana mau ngelalar hafalan kalau nggak pegang mushaf? Ya wes berarti ya enggak larannya sambil dengar saja.
Maksudnya apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i yang namanya penghafal Al-Quran itu tidak ada dispensasi untuk memurojaah hafalannya ya, dengan membaca, yaitu melafatkan, kemudian terdengar telinga sendiri, bacaannya sunnah, orang yang mukallaf dan sebagainya tadi ya. Nah, kenapa? Karena menurut ini berdasarkan pendapatnya yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu'. Beliau mengatakan bahwasanya haid yang 6-7 hari itu tidak akan istilahnya menghilangkan hafalan. Kalian misalkan diem, maksudnya tidak ngelalar Quran selama 6-7 hari itu tidak menghilangkan hafalan, enggak. Menurut Imam Nawawi loh ya. Dan juga kalian juga bisa lalaran dengan cara baca dalam hati tadi. Untuk penghafal Al-Quran yang ingin lalaran atau terus itu, silakan menggunakan mazhab Imam Malik. Nah, karena apa? Mazhab Imam Malik itu membolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang haid, nifas, dan junub. Karena apa? Karena hadis yang saya kutip tadi, yaitu la taqra'ul haid wal junub syai'an minal Quran, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu dhaif atau lemah, tidak bisa dijadikan landasan untuk dalil, kata ulama mazhab Maliki. Kenapa? Karena di situ ada istilahnya, ada seorang rawi bernama Ismail bin Ayyas kalau tidak salah, itu bukan perawi yang sikoh, bukan perawi yang yang kredibel. Akan tetapi menurut Imam Mundiri yang bermadzhab Syafi'i, bahwasanya hadis tersebut itu hasan, bukan dhaif, yang dapat dijadikan landasan untuk mengharamkan bagi orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi ini perbedaan penilaian hadis saja. Nah, kemudian menurut Imam Malik juga bahwasanya landasan mereka itu ada riwayat dari Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, jadi Aisyah ini bercerita bahwasanya beliau itu melafatkan Al-Quran dalam keadaan haid dan Nabi ada di sampingnya. Nabi pun tidak melarang. Nah, kalau dari sini berarti secara usul fikih mafhumnya berarti kalau Nabi nggak melarang berarti boleh gitu. Nah, akan tapi ditentang lagi sama yang mazhab Syafi'i atau yang malah mengharamkan, bahwasanya hal tersebut bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain, gitu kan. Maksudnya apa? Sahabat yang lain mengatakan tidak boleh, tapi si riwayat dari Aisyah kok boleh. Ini bertentangan. Nah, jika ada pertentangan antara pendapat sahabat satu dan yang lain, maka itu tidak dipakai dalam mazhab Syafi'i, tapi lebih mendahulukan kias. Dalam artian lebih mendahulukan hadis ini yang tadi pelarangan, yang pengharaman. Nah, kemudian dikiaskan. Sebutkan dalam hadis lainnya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mengatakan bahwasanya Nabi tidak terhalang untuk membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub, gitu ya. Jadi Nabi itu nggak akan melafadzkan Al-Quran jika dalam keadaan junub. Maka dari situ hadis riwayat Ahmad ini juga menjadi penguat bagi yang mengharamkan membaca Al-Quran tadi, bagi orang yang berhadas besar. Nah, itu sedikit pertentangan dalil antara yang mengharamkan dan yang membolehkan. Tapi kita mazhab Syafi'i pakai yang mengharamkan saja, ya, agar tidak rancu, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Oke, selanjutnya. 5. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib menurut ulama ahli qiraat. Nah, ingat ya, wajib baca Al-Quran pakai tajwid. Tapi menurut ulama ahli fikih, ya itu sunnah. Tapi kita kan kalau membacakan ya menurut ahli qiraat. Nah, kemudian yang keenam, membaca Al-Quran dengan cepat hukumnya boleh dengan syarat memelihara huruf dari perubahan bentuk kata atau lafaz dan perusakan makna. Tapi jika sampai merubah bentuk kata atau lafaz dan merusak makna, hukumnya haram. Contoh, baca Quran cepat tuh gini. Dari kita belajar bafi dari mutakin ladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu tidak apa-apa, cepat gitu. Bukan dal kita raiba fi hudal lil
syaitin. Nah, kalau dibaca seperti itu boleh, asalkan tidak merubah hurufnya. Zalika terus dibaca zaliki gitu. Atau zalika dibaca zalimu gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Baru alhamdu dibaca alkamdu. Nah, ini lidah Jawa ini. Makanya kalian harus berusaha merubah hal tersebut. Kemudian yang ketujuh, hal di atas juga berlaku pada aplikasi Al-Quran di HP, laptop, dan lain-lain. Jadi begini adik-adik, kalau di HP, katakan saya pegang HP ini ya, saya pegang HP, sekalian download aplikasi Al-Quran. Nah, aplikasi yang sudah kalian download itu, nah, yang sudah di-download itu ya, itu jangan dibuka. Kalau dibuka berlaku hukum mushaf, itu ya intinya, yang akan saya terangkan nanti setelah ini. Demikian juga di laptop. Kalau pakai mouse, cuma begini-gini ini, pakai mouse di sini misalkan di sini ada apa namanya aplikasi Al-Quran, terus kalian buka, klik gitu kan, kalian klik, kemudian terbuka. Nah, selama kalian nggak nyentuh begini, itu nggak apa-apa. Kalau kalian nyentuh nggak boleh, gitu ya. Nyentuh laptopnya yang di layarnya ini nggak boleh. Karena kalau sudah diklik terbuka, itu berlaku hukum mushaf nanti ya. Nah, begitu juga membacanya. Membacanya kalau kalian di HP, kalau sama pegang HP-nya, itu nggak boleh. Gitu ya. Tapi kalau HP-nya kalian taruh, nah kalian nggak megang HP-nya, boleh membaca. Ya, bagi yang berhadas kecil tadi, kalau atas besar nggak boleh membacanya. Oke, paham ya? Selanjutnya, jika ada orang yang banyak salahnya membaca Al-Quran dan kita tahu itu, maka wajib menegur dan membenarkannya. Nah, ini dilema ini. Sekarang ada orang tua ya, baru belajar agama atau baru belajar membaca ayat Quran, dia membaca dan dia lidahnya sudah pelu, sudah istilahnya tidak sempurna lagi dalam melafalkan. Akhirnya kan banyak salahnya terdengar. Dia merasa benar gitu. Dia dulu baca gini tuh benar, tapi karena faktor usia, akhirnya apa, lidahnya itu tidak sesuai, tidak sempurna ya, melafalkannya. Itu wajib dibenarkan, ditegur dan dibenarkan. Kalau kalian mau gitu ya. Kalau kalian mau. Masalah ini orang di Indonesia itu ya istilahnya nggak mau ditegur sama yang muda gitu. Atau istilahnya ya kalian bilang ke orang lain yang misalnya bisa membenarkan gitu ya. Ya usahalah intinya gitu. Jangan diam saja kalau ada orang salah baca Al-Quran. 9. Wanita yang baca Al-Quran dengan pengeras suara hukumnya boleh, asal tidak menimbulkan fitnah. Maksudnya begini adik-adik. Suara wanita itu menurut pendapat yang muktamad atau pendapat yang istilahnya dijadikan pegangan itu bukan aurat. Tapi ada yang istilahnya menjadikan suara wanita itu aurat, itu pendapat yang lemah. Nah, masalahnya ini sekarang adalah ya antara syiar Al-Quran dan wanita dan suara wanita. Ini jadi masalah. Syiar Al-Quran maksudnya Al-Quran dibaca keras pakai pengeras suara, itu hukumnya sunnah kan. Nah, kita harus menciarkan Al-Quran gitu loh ya, khataman misalkan pakai pengeras suara, agar tetangga itu dengar, oh iya ini ada Al-Quran, ada semaan misalkan, ada khataman misalkan. Nah, selama nggak mengganggu orang ya, istilahnya nggak waktu-waktu mengganggu orang. Kalian baca kayak gitu jam 12 malam yang ganggu orang namanya, ya kan? Nah, pagi misalkan gitu orang berkegiatan kan tidak terganggu. Nah, masalahnya ini timbul ketika yang melafadzkan atau yang baca itu adalah wanita. Nah, gitu. Di sini gimana? Maksudnya tidak menimbulkan fitnah. Ya pengeras suaranya itu jangan dikeluarkan. Maksudnya jangan dihadapkan keluar, tapi di dalam ruangan. Gitu ya. Bagi yang khataman wanita ini. Nah, karena sama istri saya juga begitu. Khataman begitu. Nah, maka kalau kalian wanita kemudian ngaji di corong masjid yang keluar itu, nah itu baru tidak boleh. Nah, jangan ya itu.
cukup pakai yang di dalam rumah saja, yang pengeras suaranya ke rumah. Jadi hanya lewat depan rumah tuh hanya terdengar sayup-sayup gitulah, bukan yang keras. Nah, karena namanya fitnah ini juga macam-macam, penilaiannya tuh nggak ada batasannya gitu loh. Kecuali yang jelas-jelas ya. Maksudnya fitnah di sini tuh kecuali yang jelas-jelas mendayu-dayu istilahnya. Nah, itu baru nggak boleh. Tapi kan orang yang namanya fitnah ini kan yang juga nggak ada batasannya. Nah, nanti istilahnya akhirnya ini yang dijadikan objek cewek terus gitu kan, yang disalahkan cewek terus. Ya enggak, yang cowok juga. Yang mata keranjang kan ya cowok. Nah, yang nafsunya nggak bisa mengendalikan cowok juga. Gitu. Nah, maka untuk menghindari itu semua, silahkan baca Quran atau khataman pengeras suara, tapi soundnya itu di dalam ruangan. Nah, dan volumenya nggak usah besar-besar. Kemudian selanjutnya, nah ini hukum terkait mushaf Al-Quran. Yang pertama, hukum menyentuh mushaf bagi orang yang mukallaf berhadas kecil maupun besar adalah haram. Bagi orang mukallaf ya, haram hukumnya. Berdasarkan ayat, la yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Surat Al-Waqiah ayat 76. Dan hadis, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Riwayat Daruqutni. Nah, menyentuh saja tidak boleh gitu ya. Nah, jangan sampai menyentuh kecuali dalam keadaan terpaksa. 2. Nah, tapi jika dalam keadaan darurat, maka hukumnya boleh menyentuh dan mengambil mushaf bagi mukallaf yang berhadas. Seperti mengambil Al-Quran yang jatuh atau tergeletak di lantai dan takut terinjak. Mushaf yang berpotensi diinjak atau dilecehkan orang kafir. Nah, dimanapun letaknya ini, nah, selamatkan mushaf itu. Jadi mushaf itu tidak harus Al-Quran gini, tidak ya. Ingat ini ya. Mushaf Al-Quran itu tidak harus Al-Quran seperti ini utuh ini, enggak. Bahkan istilahnya sobekannya saja yang ada ayatnya tadi saya bilang ya. Sobekan ayat Al-Quran, mushaf ini yang ada ayatnya itu juga disebut mushaf. Kemudian papan yang ada ayatnya Quran, ditulis ayat Quran itu juga disebut mushaf. Kemudian kain misalkan ditulis ada ayat Quran disebut mushaf. Makanya hati-hati ketika menulis ayat Quran. Seperti dalam nyatet-nyatet, kemudian di undangan. Terus biar kita istilahnya terhindar dari was-was itu gimana? Caranya tulis terjemahannya. Itu ya, dalam undangan tulis terjemahan ayatnya ya. Berpotensi diinjak. Kemudian hati-hati kalian tadi saya sebutkan ya, di bungkusan kacang, nasi pecel dan lain sebagainya itu hati-hati dilihat. Oh, ini misalkan buku pelajaran SD SMP yang ada ayat Qur'annya itu jangan dibuang tempat sampah, dibakar. Gitu ya. Dan keadaan darurat lain yang berpotensi menghina dan melecehkan Al-Quran. Jadi di sini kita harus istilahnya hati-hati, kita juga harus waspada, gitu ya. Jangan sembarangan menjatuhkan atau jangan sembarangan kita menghinakan Al-Quran. Intinya kalau terpaksa ambil saja, selamatkan, gitu ya. Taruh di tempat yang layak. Atau kalian bakar, istilahnya misalnya nggak ada tempat yang layak, atau kalian bakar, atau kalian bawa dulu, tidak apa-apa, taruh di saku, sobekannya, kemudian nanti sampai rumah silakan dibakar. Karena apa? Tujuannya untuk agar ayat tersebut tidak terhina. Kemudian selanjutnya, membawa Al-Quran bagi anak kecil yang belum balik, atau mushaf Al-Quran tadi ya, yang berhadas hukumnya boleh jika tujuannya untuk belajar Al-Quran dan lebih baik didampingi orang tua. Ada orang belum balik, katakan orang 10 tahun bagi yang laki-laki, dan kurang dari 9 tahun, atau 8 tahun, 7 tahun bagi yang perempuan. Ngaji, dan dia sudah tahap Al-Quran, gitu kan, otomatis bawa mushaf. Nah, dia boleh bawa mushaf ini tanpa berwudu dulu, tidak apa-apa, karena dia tidak terkena hukum mukallaf, hukum taklif. Nah, akan tetapi lebih baik didampingi oleh orang tua atau oleh gurunya. Nah,
Agar apa? Maksudnya didampingi ini ya ada harus barengi kemana-mana, enggak, istilahnya dipantau lah agar dia tidak menghinakan mushaf itu ya. Bahkan buku Iqra pun ya, istilahnya buku Iqra kan ada penggalan-penggalan Al-Qur'annya. Kemudian jika anak kecil yang berhadas tersebut tidak bertujuan belajar Al-Quran dan tidak didampingi orang tua, maka hukum bawahnya adalah haram. Nah, tidak ada pantauan maksudnya di sini ya, maka hukumnya haram. Kok bawa-bawa? Kamu kemana kok bawa ini? Ya pengen bawa aja, hati-hati. Tidak boleh ya. Nah, gitu. Dikasih pengertian, anaknya dikasih pengertian. Kemudian selanjutnya, hukum membawa kitab tafsir Al-Quran bagi orang mukallaf yang berhadas hukumnya boleh. Nah, jadi membawa kitab tafsir, saya misalkan bawa kitab tafsir, ini katakan kitab tafsir ya. Nah, itu boleh, asalkan hukum tafsirnya yang selain ayat Al-Quran lebih banyak daripada huruf ayat Al-Qurannya itu sendiri. Nah, jadi insya Allah semua tafsir itu lebih banyak huruf selain ayat Al-Qur'annya. Insya Allah ya. Nah, tafsir Jalalain pun masih boleh kalian megang kitab tafsir tersebut dalam keadaan tidak suci. Nah, dalam keadaan hadas kecil boleh. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, demikian juga membawa Al-Quran dan terjemahannya. Makalah yang ada tulisan ayat Al-Qurannya, buku Iqra dan sejenisnya lainnya, asal jangan menyentuh tulisan ayatnya. Jadi kalau membawanya saja boleh, gitu ya. Kecuali kalian nyentuh ayatnya begini nih. Nah, ini misalkan ayat Al-Quran ya. Nah, kalian selesai ini yang tidak boleh. Padahal di sini ya banyak bukunya gini kan, misalkan. Nah, ini misalkan di sini ayat Quran, ada ayat Qurannya. Ini ada ayat Quran yang misalkan di sini, terus saya nyentuh gini, itu tidak boleh. Nah, gitu ya. Tapi kalau cuma megang gini ya boleh, asalkan nggak nyentuh ya boleh. Baca gini istilahnya boleh kalau atas kecil, kalau atas besar nggak boleh bacanya, gitu ya. Makanya diniatkan apa? Berzikir, berdoa. Gitu. Kemudian selanjutnya, menulis ayat Al-Quran atau tulisan Arabnya, yaitu menulis dengan tulisan Arabnya itu bagi orang yang berhadas hukumnya boleh, asal jangan menyentuh tulisan Arabnya. Namanya menulis itu kan dengan ballpoint ya. Nah, yang tidak boleh itu kan sentuh gini. Oke, gitu ya. Nah, nulis gini misalkan kalian nyatet ayat apa gitu kan, nah, boleh. Wa anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kalian tulis. Boleh. Nah, 8. Menulis Al-Quran dengan huruf selain Arab dengan tujuan belajar hukumnya boleh, asalkan ada panduan tulisan Arabnya. Nah, jika tidak ada tulisan Arabnya, ulama berbeda pendapatnya itu boleh dan haram. Dalam artian begini adik-adik semua. Ini kan berkaitan, makanya di situ ini berkaitan dengan menghina ataupun menghormati Al-Quran, melecehkan atau menghormati Al-Quran. Inilah di sini. Maka yang namanya menulis Al-Quran dengan huruf selain Arab, nah, ejaan Latin misalkan, itu hukumnya boleh. Saya ngambil pendapat yang boleh. Nah, asal ada panduan tulisan Arabnya, gitu ya. Makanya dalam istilahnya dalam beberapa edisi mushaf itu ada tulisan Arab, kemudian ada tulisan ejaan Latinnya untuk latihan membaca, gitu ya. Nah, baru ada terjemahannya bawahnya. Nah, maka ini boleh. Mana ada kalian temukan ayat mushaf Al-Quran ya. Mushaf Al-Quran itu yang hanya tulisan hanya tulisan ejaannya saja, pakai bahasa Latin kan, enggak pakai tulisan Latin kan, enggak ada. Pasti ada ayatnya. Gitu loh. Nah, makanya masih diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau tidak ada tulisan Arabnya, nah inilah menjadi perbedaan pendapat. Karena apa? Karena kalau ulama yang mengharamkan, dianggap itu seperti Al-Quran. Kan hanya tulisannya saja yang berbeda, tapi kan pelafatannya sama nanti gitu. Nah, gitu ya. Tapi kalau menurut yang istilahnya membolehkan, istilahnya ya enggak apa-apa kayak gitu kan. Yang enggak boleh itu yang tulisan Arabnya gitu. Maka dari itu
adik-adik sekalian, kalau inilah untuk menghindari seperti ini, jika kita mau nyatet-nyatet, ya silahkanlah, tidak apa-apa, baik pendapat yang boleh. Tapi itu kan kalau catatan kita kan kita jaga. Nah, kecuali jika kita istilahnya membuat sesuatu seperti undangan pernikahan gitu ya, undangan khitanan misalkan, atau undangan yang lain, yang mana itu ada istilahnya mencantumkan ayat Quran, maka cantumkan saja terjemahannya. Gitu ya, maka di undangan-undangan itu dicantum terjemahannya. Kalau ada ayat Qurannya, kalian silakan buang itu, bakar, langsung bakar, takut terhina nanti ya. Selanjutnya, membuka mushaf Al-Quran dengan jari dibasahi ludah hukumnya haram walaupun orangnya tidak berhadas. Nah, saya buka begini, ini kebiasaan kita ya, orang Indonesia itu. Nah gini ya, itu nggak boleh ya, haram. Karena apa? Menurut ini ya istilahnya menurut ulama ya, menurut ulama itu seperti menghinakan gitulah ya. Nah, makanya jangan pakai ludah, pakai pakai air dikit kan bisa. Kemudian 10 orang yang berhadas kecil lalu membuka Al-Quran dengan perantara seperti kayu, hukumnya boleh. Nah, saya bukanya, misalkan ini saya tidak megang ini ya, ini tidak megang, saya bukanya begini. Nah, ini pakai pulpen ini. Nah, itu boleh. Nah, kayak gini boleh. Karena tidak boleh nyentuh. Nah, ya masun itu nyentuh. Nah, kemudian 11, mencium Al-Quran baik setelah membacanya ataupun tidak, hukumnya sunnah. Nah, ingat ya, hukumnya sunnah, bukan bid'ah. Karena bid'ah itu bukan hukum, bid'ah itu status. Ya, bid'ah itu status, bukan hukum. Jadi kalian mencium ini, nah, saya nyium buku ini juga nggak apa-apa kok, baik-baik saja. Apalagi Al-Quran atau mushaf, hukumnya sunnah. Cium itu mushaf itu sebagai wujud penghormatan kalian terhadap Al-Quran, wujud kecintaan kalian terhadap Al-Quran. Padahal jarang baca gitu kan. Nah, selanjutnya menggunakan perabotan rumah tangga yang bertuliskan Al-Quran, hukumnya haram. Nah, ayat-ayatnya di piring hukumnya haram. Maksudnya ini yang dijiplak ya, yang dicetak gitu loh, yang permanen di situ. Seperti piring ada tulisan ayatnya atau lainnya. Tapi jika untuk hiasan dan ditaruh di tempat mulia, hukumnya boleh. Nah, seperti saya kaligrafi itu kan taruh di tempat mulia boleh. Kaligrafi itu boleh. Kemudian piring yang jadi hiasan ataupun nampan jadi hiasan yang nggak dipakai ya, itu boleh. 13, merokok di majelis Al-Quran hukumnya haram. Ini yang merokok ya. Yang merokok itu tahu tempat lah. Jangan di dalam masjid, majelis khataman Quran gitu misalkan. Jangan. Atau ijazahan Quran gitu, jangan. Haram hukumnya. Karena mau tidak mau namanya rokok itu walaupun ada perbedaan status hukum, tapi secara secara etika itu tetap kurang baik dipandang. 14, membakar Al-Quran sebab takut dihinakan atau mushafnya sudah rusak dan jadul sehingga ditakutkan akan terabaikan atau terhinakan, hukumnya boleh. Nah, ini sudah saya bahas ya. Artinya kalau kita tidak bisa menjaga ketanemu, kemudian tidak bisa menjaganya, bakar saja, tidak apa-apa. Dengan niat apa? Nah, agar tidak terhinakan atau terabaikan. Nah, selanjutnya mencoret-coret mushaf hukumnya haram. Ya, tidak usah dicoret-coret ya, mushaf itu tidak boleh. Kasih tanda-tanda pun juga harus hati-hati, kecuali sesuatu yang sangat penting dan jangan sampai berlebihan. Gitu ya, hanya tanda saja. Misalkan ini susah dihafalkan misalkan ya, kalimat ini kasih tanda aja, tapi tidak perlu coret-coret apalagi pakai tinta merah, jangan ya. 16, menduduki atau meletakkan mushaf di atas najis walaupun kering, hukumnya haram. Nah, jelas ini namanya diletakkan di atas najis ya haram. 17, menjual mushaf kepada non muslim, hukumnya haram walaupun sah. Jadi jual belinya itu sah tapi haram. Karena apa? Kalau non muslim itu kan tidak tahu bagaimana cara memperlakukan kitab Al-Quran itu dengan baik, mushaf itu dengan baik. Kemudian 18, menelan kertas yang ada tulisan Al-Quran hukumnya haram sebab akan terkena najis di perut. Nah, ini saya tidak tahu ya, mungkin ada amalan atau apa sehingga dia sampai menelan kertas yang ada tulisan ayatnya.
atau jimat apa yang ada tulisan ayatnya, menelan kertas itu hukumnya haram. Ingat ya, haram. Karena apa? Akan terkena najis. Jadi perut kita itu najis dalamnya, tai semua, kotoran semua. Makanya haram. Nah, kalau dibakar dulu gimana Pak? Ngapain kalian? Gitu. Mau pakai ilmu apa sih seperti itu? Nah, gitu ya. Lalu saya begini, biar hafalannya kuat, makanya dibakar, kemudian diminum, tidak usah lah. Itu cara-cara yang istilahnya ini tandanya orang-orang malas kayak gitu. Nah, ini rujukannya yang saya sampaikan tadi semuanya itu ada lebih dari 10 ya. Karena hukum seperti ini yang saya sampaikan tadi itu berserakan dari berbagai kitab gitu loh, karena pembahasannya juga bergantung kitab tersebut. Nah, ini saya nyuplek atau istilahnya mengambil dari beberapa kitab dalam mazhab Syafi'i, baik itu yang khusus bahas satu mazhab Syafi'i saja, atau kitab perbandingan mazhab yang dikarang oleh ulama Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Nah, adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang ataupun yang istilahnya terlewat, silahkan komen ya di bawah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.